Kemudian nomor 11, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan musik, maka kita mewawancarai titik. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan musik, maka kita harus mewawancarai orang yang tahu musik. Dari pilihan A sampai pilihan D, orang yang tahu musik itu adalah seorang musisi. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 12, berikut ini yang bukan bagian-bagian laporan wawancara, yaitu titik. Adik-adik diingat ya, untuk yang bukan bagian laporan wawancara ada di pilihan D, yaitu rincian anggaran wawancara. Kemudian soal nomor 13, sikap yang tidak boleh dimiliki pewawancara selama melakukan wawancara adalah titik. Nah, yang nggak boleh ketika sedang melakukan wawancara itu adalah di pilihan A, menyela atau memotong penjelasan dari narasumber. Nomor 14, pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pertanyaannya, pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang efektif. Beberapa kata yang perlu dihilangkan pada kalimat tersebut adalah titik. Nah, untuk kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Singkatnya, kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele. Nah, untuk kata yang dihilangkan agar pada soal nomor 14 menjadi kalimat efektif itu adalah di pilihan A, sekali dan seluruh. Nomor 15, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif pada kalimat nomor titik. Langsung kita bahas satu persatu untuk kalimatnya. Nomor 1, pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Ini merupakan kalimat efektif, berarti betul. Dan ini bukan jawabannya ya, karena di sini yang ditanyakan adalah kalimat tidak efektif. Berarti cari yang salah. Nomor 2, kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Ini juga merupakan kalimat efektif. Ini juga betul. Kemudian nomor 3, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Ini juga kalimat efektif. Lalu nomor 4, Ibu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif karena di sini terdapat kata teh hangat yang sangat manis sekali. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 4. Nah, adik-adik, untuk soal berikutnya ini soal berbentuk isai. Ada 10 soal yang akan Kak Evan bahas. Untuk soal pertama yang berbentuk isai, kita lihat di nomor 1, informasi penting yang terdapat pada cuplikan artikel di atas adalah titik. Adik-adik silakan dibaca terlebih dahulu untuk artikelnya. Sudah? Nah, ketika sudah membaca, untuk informasi penting yang berada pada artikel tersebut adalah diplomasi bisa melalui banyak cara. Salah satunya dengan diplomasi budaya melalui teater. Ini ditunjukkan pada kalimat yang Kak Evan beri garis merah. Di sini terdapat informasi penting, diplomasi bisa dan banyak cara. Salah satunya dengan diplomasi budaya melalui teater. Kemudian soal nomor 2 masih berhubungan dengan artikel tersebut dan pertanyaannya adalah teater yang didirikan seniman Putu Wijaya
bernama titik titik titik. Nah, untuk teater yang didirikan oleh Putu Wijaya itu bernama Teater Mandiri. Nah, di sini ada kalimatnya bersama teater mandiri. Jadi jawabannya adalah mandiri ya. Soal berikutnya nomor 3 dan 4. Di sini kita masih dengan artikel yang sama pada soal nomor 1 dan 2. Pertanyaannya adalah arti kosakata seniman. Nah, adik-adik, untuk kata seniman ini kita lihat pada kata pertama pada artikel tersebut, yaitu seniman Putu Wijaya. Nah, pertanyaannya arti seniman. Arti seniman sendiri menurut KBBI itu adalah orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni. Kemudian soal nomor 4, kata lain dari kata diplomasi adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk kata diplomasi bisa kita lihat pada artikel ini. Kak Evan kasih garis bawah merah, ini dia diplomasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kata lain dari diplomasi. Diplomasi sendiri kata lainnya adalah hubungan antar negara. Soal nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 5, suatu teknik untuk mencari penyelesaian suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok disebut titik titik titik. Adik-adik, diingat ya untuk jawaban nomor 5, jawabannya adalah curah pendapat. Atau nama lainnya adalah brainstorming. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu. Lalu untuk nomor 6, setiap kelompok diminta untuk mencari tahu tentang cara memainkan wayang. Narasumber yang sesuai dengan topik tersebut adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk nomor 6 terdapat kata kunci cara memainkan wayang. Ketika kita ingin mengetahui cara memainkan wayang, maka kita harus bertanya kepada seorang dalang. Nah, dalang ini adalah seseorang yang memainkan wayang. Nomor 7. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya di pinggir jalan. Perbaikan kata yang dicetak miring agar menjadi kalimat efektif adalah titik titik titik. Nah, untuk kata yang dicetak miring dan dicetak tebal, ini adalah dipapahnya. Untuk kalimat efektif sendiri, sudah Kak Evan jelaskan pada video sebelumnya di nomor 1 sampai nomor 10 pilihan ganda. Bagi yang belum melihat, silakan lihat terlebih dahulu. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, kata dipapahnya itu seharusnya memapahnya. Ini baru yang benar atau yang efektif. Kemudian soal nomor 8, kemarin banyak para karyawan melakukan unjuk rasa. Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah titik titik titik. Nah, agar kalimat pada nomor 8 menjadi efektif, maka untuk kalimatnya adalah kemarin banyak. Ini paranya kita coret ya, jadi dihilangkan. Nah, maka dari itu menjadi kemarin banyak karyawan melakukan unjuk rasa. Itu jawabannya. Nomor terakhir, nomor 9 dan nomor 10. Silakan adik-adik untuk membaca terlebih dahulu teks wawancaranya. Nah, nomor 9-nya ditanyakan itu adalah topik dari wawancara di atas. Nah, untuk topiknya sendiri itu adalah sejarah pendirian Saung Angklung Ujo. Kemudian nomor 10, kesimpulan dari wawancara di atas adalah titik titik titik. Nah, untuk kesimpulannya
yaitu pendirian Saung Angklung Ujo bertujuan agar budaya Sunda berkembang dan dikenal berbagai belahan dunia. Nah, ini bisa kita lihat pada kalimat terakhir narasumber. Di sini Kak Evan kasih tanda agar adik-adik dapat mengetahuinya. Nah, seperti itu untuk soal ulangan bahasa Indonesia bab kedua kelas 6 semester 1 kurikulum Merdeka.